Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hoirina dengan NIM 34101900021, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Mailan Arsanti, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu tokoh dari filsafat pendidikan yang bernama Ibnu Khaldun. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu biografi dari beliau. Nama lengkap dari Ibnu Khaldun yaitu Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Al-Hasan yang dilahirkan di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang telah hafal Al-Quran sejak usia kecil atau sejak dini. Ibnu Khaldun juga merupakan seorang yang ahli di bidang politik Islam dan dijuluki sebagai bapak ekonomi Islam atas pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. Salah satu tulisan beliau yang sangat menonjol adalah tulisan Muqaddimah atau pendahuluan yang merupakan buku terpenting dan masih dikaji hingga saat ini. Buku ini bahkan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ibnu Khaldun menganalisis gejala-gejala sosial dengan metode yang logis dan dapat dilihat bahwa ia sangat menguasai gejala-gejala sosial tersebut. Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pendidikan Islam. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berbeda dengan pendapat Al-Ghazali, khususnya mengenai tujuan pendidikan. Jika menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam sudah dikembangkan dengan memperoleh rezeki. Pengertian pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rezeki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Selain itu, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa dari balik upayanya untuk mencapai ilmu itu, manusia bertujuan untuk mengerti tentang berbagai aspek pengetahuan yang dia pandang sebagai alat yang membantunya untuk bisa hidup dengan baik di dalam masyarakat maju dan berbudaya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan pertama-tama adalah memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja, karena dia memandang aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran dan kematangan individu. Kemudian kematangan ini akan mendapat faedah bagi masyarakat. Pikiran yang matang adalah alat kemajuan ilmu dan industri dan sistem sosial. Ibnu Khaldun tidak memisahkan antara teori dan praktek, bahkan mengaitkan antara keduanya secara bersama-sama untuk memperoleh keterampilan atau untuk menguasai pengetahuan dengan anggapan bahwa makhluk yang terbentuk dari pemerolehan keterampilan atau penguasaan pengetahuan tidak lain merupakan suatu perbuatan yang bersifat fikriyah jasmaniyah, sehingga pengetahuan yang didapat melekat dengan kuat. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan dunia akhirat harus dicapai. Selanjutnya, pendidikan menurut Ibnu Khaldun harus sesuai dengan anak didik. Dalam kitab Muqaddimahnya, Ibnu Khaldun menjelaskan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan berbagai macam ilmu pengetahuan yang membaginya menjadi dua macam. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan yang berorientasi kepada akhirat. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kitab Muqaddimahnya bahwa mengajarkan anak-anak mendalami Al-Quran merupakan suatu simbol dan pekerti Islam. Orang Islam memiliki Al-Quran dan mempraktekkan ajarannya.
dan menjadikan pengajaran taklim di semua kota mereka. Hal ini akan mengilhami hati dengan satu keimanan dan memperteguh keimanan serta memperteguh keyakinan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tujuan pendidikan yang berorientasi kepada duniawi. Dalam mukadimahnya juga Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pendidikan sebagai salah satu industri yang berkembang di dalam masyarakat. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa industri ini berkembang di masyarakat maupun karena ia sangat penting bagi kehidupan individu di dalamnya. Dalam mukadimahnya, kita akan menemukan bagian Al-Quran dijadikan sebagai dasar dari semua isi pelajaran, bahkan sumber daripada pelajaran, dan itu harus diberikan kepada anak-anak agar memperoleh pondasi yang kokoh. Dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Dalam konsep pendidikan dan pengajaran Ibnu Khaldun tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi dunianya. Menurutnya, keduanya tidak kalah pentingnya, keduanya harus sama-sama diberikan kepada anak didik. Kemudian, Al-Quran adalah sebagai pelajaran awal yang harus diberikan kepada anak. Jika anak sudah mencapai taraf perkembangan berpikir sesuai dengan tingkat kemampuan anak didik, karena ini akan menjadi dasar yang dijadikan sebagai fondasi bagi kelangsungan atau kelanjutan proses pendidikan dan pengajaran. Kemudian Al-Quran harus dijadikan sebagai sumber dari semua pelajaran yang ada di lembaga pendidikan Islam dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju Islam yang kafah. Dan teori pendidikan menurut Ibnu Khaldun sangat relevan jika digunakan dalam pendidikan saat ini, di mana konsep pendidikan Ibnu Khaldun sampai saat ini masih ada dan relevan dengan pendidikan modern, yaitu hubungan interaktif yang bernilai edukatif antara pendidik dan anak didik dalam proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.